Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan, diridhai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sunan Nabi Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib An-Nasa'i, meninggal tahun 303 Hijriah rahimahullahu taala. Kitabul Adzan, kitab azan bab yang ketiga. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى: خفض الصوت في الترجيع في الأذان. Ada dua hal yang mungkin berbeda dengan apa yang biasa kita dengar dari kumandang azan di bab ini. Yang pertama, merendahkan volume suara. Merendahkan suara. Kemudian yang kedua, adanya tarji'. Tarji' ini adalah mengulangi kembali lafaz asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini biasa. Ini yang biasa kita dengar dalam seruan azan, mengulangi syahadat, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Biasa. Di tarji' ini maksudnya yang dua kalimat syahadat itu diulang kembali. Diulang kembali seperti semula. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tambah dua kali lagi, dua kalimat syahadat dengan suara yang lebih direndahkan. Ini yang dimaksud oleh bab ini. Yang pertama, khafdus sauti, kemudian tarjih, yaitu melakukan tarjih. Tarjih itu mengulangi kembali. Ya, tarjih mengulangi kembali, kemudian dengan merendahkan suara. Dua kalimat syahadat seperti biasa, kemudian diulang kembali dengan ulangan yang dengan jumlah yang sama dengan suara yang direndahkan. Nah, ini yang baru. Dua hal yang baru dalam bab kita ini, dan permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Sementara di sini di awal sudah dituliskan penilaian untuk riwayat ini. Di sini tertulis munkarun mukhalifun lirriwayatil ukhra an Abi Mahdhurah kama fis sahihaini. Tertulis mungkar dan bertentangan dengan riwayat-riwayat lain dari Abu Mahdhurah sebagaimana dalam hadis-hadis sahih. Ini
penilaian dari percetakan yang mencetak Sunan Nasa'i yang kita pegang sekarang ini. Ya, bahwa riwayat ini mungkar. Mungkarnya disebabkan oleh bertentangannya dengan riwayat-riwayat yang sahih. Ya. Kata yang mengomentari. Ya. Yang penting kita ketahui sekarang di bab ini ada dua hal yang baru dan di luar kebiasaan, dan itu diriwayatkan dari muadzin Nabi yang kedua di Mekah. Karena di Madinah muadzin Nabi siapa? Bilal bin Rabah. Sementara untuk muadzin di Mekah, Nabi SAW memilih beliau ini, Abu Mahdhurah. Ya. Abu Mahdhurah, yang lafaz azan itu dia dapatkan langsung dari Nabi. Jadi yang mengajarkan dia lafaz azan adalah Nabi SAW, sebagaimana nanti kita akan dapatkan di riwayat-riwayat setelah ini. Jadi riwayat dari Abi Mahdhurah dalam bab kita ini bahwa beliau menambahkan, mengulangi kembali dua kalimat syahadat dengan merendahkan suara, ya, merendahkan suara. Ini yang dimaksud oleh An-Nasa'i dengan bunyi bab yang sekarang ini. Merendahkan volume suara ketika memanjangkan bacaan azan. Memanjangkan di sini maksudnya menambah. Kan semakin panjang dia, jumlah kalimatnya semakin bertambah, mencapai 19 kalimat. 19 kalimat dan iqamahnya 17. Ya. Maksud memanjangkan di sini bukan suaranya yang dipanjangkan, tetapi kalimat azan atau durasi azannya. Karena kalau sudah diulangi lagi dua kalimat syahadat, semakin lama dia, ya, semakin panjang azannya. Ini yang dimaksud dengan memanjangkan. Sementara makna sebenarnya tarji' adalah mengulangi, kembali ke awal, kembali ke awal. Maksudnya kembali ke awal syahadat, diulang kembali dengan suara yang direndahkan. Kita baca hadis 629. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا بشر بن معاذ قال حدثني إبراهيم وهو ابن عبد العزيز بن عبد الملك ابن أبي محذورة قال: حدثني أبي عبد العزيز وجدي عبد الملك عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقعده فألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال إبراهيم: هو مثل أذاننا هذا. قلت له: أعد علي. قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين. ثم قال بصوت دون ذلك الصوت يسمع من حوله: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Ya, ini hadis Abu Mahdhurah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan darinya oleh cucu dan anaknya. Ya. Cucunya Abdul Aziz, sementara anaknya Abdul Malik. Ya, anak dan cucunya Abdul Malik dengan Abdul Aziz. Yang riwayat ini diriwayatkan dari mereka berdua oleh anaknya Abdul Aziz, yaitu Ibrahim. Ya. Jadi sanad di sini gurunya Nasa'i Bishr bin Mu'adz, kemudian gurunya Bishr adalah Ibrahim. Dan Ibrahim mengambil hadis ini dari ayah dan kakeknya, Abdul Aziz dan Abdul Malik. Mereka berdua mendapatkan hadis ini dari Abu Mahdhurah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Mahdhurah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aq'adahu, bahwa Nabi SAW menyuruhnya duduk. Aq'adahu, menyuruhnya duduk. Ya.
fa'alqa alaihi al-adhana harfan harfa. Lalu Nabi menyampaikan kepada Abu Mahdhura azan huruf per huruf, ya, harfan harfa, huruf per huruf. Itulah awal dari hadis ini, peristiwanya, dan ini sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang lain, kejadiannya setelah perang Hunain. Ya, karena Mekah baru dikumandangkan azan setelah penaklukannya. Kapan penaklukan kota Mekah? Tahun ke-8 Hijriah. Pasca penaklukan kota Mekah ada peperangan Hunain langsungnya di bulan Syawal. Penaklukan kota Mekahnya di bulan Ramadan, di tanggal 6 Syawalnya terjadilah perang Hunain. Dan setelah perang Hunain ada rentetan peperangan setelahnya. Nanti ada penaklukan Taif karena pasukan musuh, pasukan Hunain yang terdiri dari Hawazin dan dari kabilah Thaqif yang dari Taif berpencar-bencar melarikan diri. Akhirnya rentetannya adalah penaklukan Taif. Sementara harta rampasan Hunain dikumpulkan oleh Nabi di Ji'rana. Setelah penaklukan Taif, kembali Nabi SAW ke Ji'rana untuk membagikan harta rampasan perang. Ya. Kemudian setelah itu dia berjumpa dengan Abu Mahdhura. Ceritanya ketika muadzin Nabi Bilal bin Rabah mengumandangkan azan untuk salat berjamaah, Abu Mahdhura ini mengikuti, ya, mengikuti lafaz-lafaz yang dikumandangkan oleh muadzin, atau dia mencoba untuk melafazkan pula di luar salat. Terdengar oleh Nabi SAW suaranya yang lantang. Akhirnya Nabi SAW melakukan apa yang ada dalam riwayat ini. Nabi SAW menjumpainya, kemudian memintanya untuk duduk, lalu menyampaikan kepada Abu Mahdhura lafaz-lafaz azan. Sebagaimana dalam riwayat ini, fa'alqa alaihi al-adhana harfan harfan. Qala Ibrahim ini gurunya Bishr, kakek gurunya Imam Nasa'i. Ya. Guru dari gurunya. Ya, guru dari gurunya Ibrahim bin Abdul Aziz bin Abdul Malik ibn Abi Mahdhura. Ia mengatakan azan yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Mahdhura seperti azan kita. Huwa mithlu adhanina hadha. Dia seperti azan yang biasa. Qultu lahu, kata Bishr, a'id alayya. Coba kamu bacakan atau sampaikan kepadaku. Ya, ulang kembali apa yang kamu baca. Atau apa yang kamu dapatkan dari lafaz azan Abu Mahdhura ini. Qal, inilah bunyinya. Ya, ini bunyi azan yang diriwayatkan di sini. Takbirnya satu kalimat atau satu kali saja, dengan dua kali satu pengulangan tanpa diulangi. Dia hanya dua kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau biasanya kan diulang kembali, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pengulangan, yang ini tidak ada. Di lafaz ini takbirnya satu kali saja, dengan satu kalimat saja, dengan dua kali ulang takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian seperti biasa syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dua kali. Ya. Kemudian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dua kali. Ya, saya ingin ingatkan, ya. Karena kita tidak jarang juga mendengar kekeliruan yang terjadi. Asyhadu anna Muhammadan. Ya, ini juga harus diperbaiki. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadan bertanwin, setelahnya ada ra. Ya, tanwin berjumpa dengan ra dalam hukum tajwidnya idgham. Ya. Maka langsung dimasukkan bunyi ra-nya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini perlu diperhatikan. Ya. Itu dua kali, syahadat bahwa Nabi adalah utusan Allah adalah dua kali seperti biasa. Kemudian kata siapa? Ibrahim, thumma qala bi sautin duna dzalika as-saut. Kemudian dia berkata dengan suara volumenya di bawah volume yang pertama. Dua kalimat syahadat yang pertama suaranya keras. Nah, kemudian dua kalimat syahadat yang diulangi kembali itu rendahkan suaranya, yusmi'u man haulahu, hanya memperdengarkan orang-orang di sekitar. Ya. Orang-orang di sekitar. Kalau sekarang pakai pengeras suara berarti mengulangi kembali tanpa mikrofon. Ya. Bisa jadi demikian kalau dipraktekkan azan yang seperti ini. Tetapi tentu sebagaimana dalam derajat hadis ini tadi, ya, diperbincangkan oleh para ulama. Kalau penerapannya mungkin ketika kedua kalimat syahadat yang pertama itu menggunakan pengeras suara, kemudian yang keduanya pengulangannya itu menjauh dari pengeras suara. Ya. Setelah diulang kembali, barulah hayya 'alas shalah seperti biasa dua kali. Hayya 'alal falah ini juga dua kali. Yang perlu juga kita ingatkan di sini pengungkapan atau pengucapan huruf-hurufnya. Ya. Hayya 'ala. Hayya 'ala. Ya. Itu diperhatikan huruf ainnya. Ya. Hayya 'alas shalah. Ini yang biasa mengumandangkan azan dan yang akan berencana mengumandangkan azan. Kita keutamaannya sudah mendapatkannya, ya. Sudah mengetahui keutamaan azan. Hayya 'alas shalah dua kali, hayya 'alal falah. Di ujungnya juga harus diperhatikan huruf ha, ya, berbeda dengan ha. Hayya 'alal falah. Ya. Ini juga dua kali seperti biasa, kemudian barulah takbir dengan tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, seperti biasa. Jadi yang berbeda di lafaz hadis Abu Mahdhurah yang sekarang adalah masalah tarji'nya, pengulangan dua kalimat syahadat, kemudian dengan suara yang lebih rendah dari yang pertama. Ya, inilah hadisnya, dan ini seperti yang tadi saya sampaikan, permasalahan tarji' ini diperbincangkan oleh para ulama, dan hadis yang sekarang juga ada masalah di dalam hadisnya. Di sini dinilai hadis mungkar. Sementara di riwayat di dalam kitab berbahasa Arabnya, hadis sahih, dia mengatakan sahih. Dikeluarkan oleh Abu Dawud. هنا يقول كما عند الترمذي هذا حديث صحيح وقد روي من غير وجه، أي من غير طريق واحدة بل من طرق عديدة، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم وله ألفاظ وطرق. ترجيع. أيوة. ترجيع وخفض الصوت. أيوة. كما جاء في الترمذي. Ya, di cetakan kita ini yang berbahasa Arab itu komentarnya berbeda lagi. Di hukum hadis secara keseluruhan adalah sahih. Ya. Lalu disebutkan siapa saja yang mengeluarkan hadis ini. Imam Muslim, ya.
Ya, Imam Muslim membawakan hadis ini dengan jalur yang lain, bukan lagi dari Abdul Malik dengan anaknya Abdul Aziz, tetapi dari Abdullah bin Muhairiz. Ya, ini jalur yang lain. Dan At-Tirmidzi juga membawakan hadis ini dengan jalur yang berbeda. Ya, hampir sama bunyinya. Ada tarji' tadi, pengulangan dua kalimat syahadat, dan beliau mengatakan hadis Abi Mahdhura fil adhani hadithun sahih. Hadis Abu Mahdhura dalam masalah azan adalah hadis sahih, wa qad ruwiya anhu min ghairi wajhin. Dari Abu Mahdhura diriwayatkan dari jalur yang sangat banyak, bukan hanya dari jalur anak dan cucunya tadi, tetapi dari jalur yang lain juga banyak. Wa alaihi al-amalu bi Makkah. Ini tambahan dari At-Tirmidzi. Pengamalan azan di Mekah seperti itu. Dahulu ya. Kalau sekarang sama dengan azan yang biasa. Dahulunya pengamalannya seperti itu. Adanya tarjih. Adanya pengulangan dua kalimat syahadat dengan suara yang lebih rendah. Wa huwa qaulus Syafi'i. Kata Tirmidzi, bahkan ini merupakan pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, pendapatnya Imam Syafi'i, kata At-Tirmidzi. Meskipun masalah ini bukan hanya Imam Syafi'i yang mengatakan, Nawawi mengatakan, qala Nawawi fi syarhi Muslim fi syarhi hadits Abi Mahdhura fi hadzal hadits hujjatun bayyinatun wa dalalatun wadihatun li madhhabi Malik والشافعي وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع صوت بعد قولهما مرتين بخفض صوت. Jadi prakteknya memang dilakukan pengamalannya di Masjid Mekah, ya, kemudian bahkan itu adalah mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, bahwa ada tarji' dalam azan, dan tarji' itu sabit, masyru'. Apa itu artinya tarji'? Pengulangan kembali dua kalimat syahadat. Yang pertamanya dengan suara keras dan pengulangannya dengan suara yang rendah. Mazhab siapa? Malik, Syafi'i dan jumhur ulama. Dan itu pengamalan penduduk Mekah dahulunya. Ya, jadi ketika penilaian sekarang adalah hadisnya mungkar, kita mungkin sebagian sanadnya bisa jadi, tetapi secara umum hadisnya bila dikumpulkan maka dia sampai ke tingkat sahih. Imam Tirmidzi mensahihkan, dan hadisnya ada di Sahih Muslim. Ya, sementara mazhab Abu Hanifah mengatakan la yusra'ut tarji', tidak disyariatkan tarji'. Apa itu tarji'? Mengulangi kembali dua kalimat syahadat. Amalan bi hadis Abdullah bin Zaid, untuk mengamalkan hadis Abdullah bin Zaid. Ya, karena hadis Abdullah bin Zaid tidak ada tarji'nya. Itu yang sekarang kita dengar. Itu dari riwayat Abdullah bin Zaid yang bermimpi mendapatkan azan dan dia yang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti dari permasalahan kita ini adalah permasalahan khilafiyah, perbedaan pendapat, dan hadisnya juga sabit, hadisnya tetap kokoh, kuat, bisa dijadikan sebagai landasan, dan bahkan ini mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Hadis ini dinilai sahih oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Bahkan hadisnya ada di Sahih Muslim rahimahumullahu ta'ala. Bila terdengar oleh kita cara yang seperti ini, maka kita sudah tahu alasannya. Jangan sampai nanti mudah menyesatkan, apalagi terjadinya pertentangan. Ketika ada terdengar orang melakukan tarji', kita tarik tangannya dengan mengatakan Anda tidak layak menjadi muadzin. Padahal amalannya ada dasarnya. Wallahu a'lam.
Ya, terus oleh siapa? Nah, bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah, kita sekarang babnya apa? Tarjih. Bab yang kita bahas di Nasa'i apa? Tarjih. Jadi kita titik fokuskan ke sini. Fokuskan ke masalah tarjih dan khabdus saud. Sementara hadis secara umum itu yang dinilai mungkar oleh dalam cetakan kita. Bisa jadi mungkarnya adalah karena satu kalinya pengulangan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Takbirnya berapa? Satu kali pengulangan tanpa diulang sekali lagi. Bisa jadi sebabnya itu, tetapi pembahasan kita adalah masalah tarjih. سندي يقول هنا نعم. ظاهر أن التكبير مرتان كسائر الكلمات لكن سيجيء ضبط عدد الكلمات فيظهر منه أن التكبير 4 مرات. نعم. هذا ثم الحديث صريح في الترجيح الثابت في أذان بلال عدمه فالوجه القول بجواز الأمرين. Ya, itu tadi masalah khilaf ya. Sendi juga menjelaskan demikian bahwa dia mengomentari lafaz takbir yang satu kali ulang itu ya. Nah, di sini menjelaskan bahwa lafaz takbirnya satu kali saja pengulangannya. Allahu Akbar tanpa diulang kembali ya. Kemudian akan ada nanti kata Sendi penjelasan riwayat-riwayat tentang jumlah kalimat dalam azan. Ada jumlah, ada hadis yang akan kita pelajari, ada penjelasan atau penegasan jumlah kalimat dalam azan. Dan hadis Abdullah bin Zaid itu diulang kalimat takbirnya. Ya. Insyaallah akan ada ya, pada bab yang kelima. Hadis Abdullah bin Zaid itu seperti biasa, seperti yang kita dengar. Dan hadis yang sekarang yang kita pelajari jelas menegaskan tentang adanya tarjih. Pembahasan kita kan babnya tarjih dengan merendahkan suara, diulang kembali kumandang 2 kalimat syahadat, setelah selesai kedua-duanya kemudian ulang kembali dengan jumlah yang sama, suara yang direndahkan. Ini yang ditegaskan dan hadis ini sharih kata Sindi menjelaskan tentang itu. Dan sementara hadis Bilal tidak ada tarjih. Tersisalah masalah ini menjadi masalah yang khilafiyah dan boleh kedua-duanya. Ini yang kita tekankan tadi. Adapun sebab nakarah mungkarnya hadis ini bisa jadi karena permasalahan takbir tadi ya. Bisa jadi. Perlu kita teliti kembali. Ya, bisa jadi itu sebabnya. Sekarang kita sudah tahu permasalahan tarjih, cara tarjih itu, ya. Bila ada yang menerapkannya maka azan seperti biasa, ya. Berarti kalau seandainya tarjih itu sabit, maka kita tinggal menyesuaikannya dengan lafaz takbirnya. Lafaz takbir biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemudian ketika tiba 2 kalimat syahadat kita buat tarjih, tidak ada masalah. Ya. Jadi terlepas dari permasalahan tidak ada pengulangan takbirnya, kita jelas-jelas mengulangi seperti hadis yang masyhur. Nah, kemudian kita hendak menerapkan tarjih ini, maka caranya seperti itu. Ketika hendak mengulangi, kita jauhkan posisi kita dari pengeras suara sehingga mungkin saja di luar orang heran, ini kenapa muadzinnya? Ya, akhirnya mereka curiga apakah pingsan atau apa, tidak terdengar lagi suaranya. Ya, tetapi begitu kira-kira bila penerapan ini dilakukan. Ya. Tidak ada? Oh iya.
Ini tambahan sebanyak 2 kali tidak ada dalam hadis ya. Ya. Di terjemahannya coba lihat. Tertulis sebanyak 2 kali, ini di takbir tidak ada. Di lafaz hadisnya tidak ada. Ini yang tadi menjadi masalah. Sementara di terjemahannya tidak ada masalah sama sekali. Kalau itu dibuat, maka hadis ini biasa saja, kecuali tarjih. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau dari alinea kedua, terjemahan alinea kedua, Ibrahim salah seorang perawi berkata, bunyinya seperti azan kita ini. Seseorang lalu berkata kepada Ibrahim, coba kumandangkan di depan saya. Lalu ia berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ya. Sebanyak 2 kali. Nah, kata-kata sebanyak 2 kali ini dalam hadis tidak ada. Berarti kita garis bawahi dengan mengatakan tidak ada dalam hadis. Tidak ada dalam hadis. Dia memang 2 kali, cuma pengulangannya tidak ada. Maksud dari 2 kali itu diulangi. Ya, Allah Akbar memang 2 kali, cuma kan tidak diulangi. Yang dimaksud dengan marrataini dalam hadis itu diulang sekali lagi. Ya. Bukan lafaz al-takbirnya itu 2 kali, tetapi pengulangannya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini baru 1 kali. Ya. Dalam hadis Abu Mudhar hanya 1 kali, tidak diulangi kembali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi terjemahannya yang keliru di sini, kata-kata sebanyak 2 kali itu tidak ada dalam hadisnya. Ya. Tidak ada dalam hadisnya. Sudah ditandai ya? Hah? Terjemahannya tidak ada dalam kata-kata sebanyak 2 kali, itu dalam hadisnya tidak ada. Dia hanya 1 kali pengulangan saja. Ini yang menjadi masalah tadi yang kita perbincangkan. Ya. Dalam hadis Abu Mahdhurah takbirnya tidak diulangi. Hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saja. Tidak diulangi. Sementara dalam terjemahannya dibuatnya 2 kali. Ya, sebanyak 2 kali. Berarti tidak ada masalah, padahal itu tidak ada dalam hadis. Ya. Paham ya? Ya. Di garis bawahi kemudian ditulis di luarnya sebanyak 2 kali tidak ada di dalam hadis. Takbirnya hanya 1 kali pengulangan. Ya, 1 kali saja. Maksud 1 kali bukan lafaz takbirnya, tapi lafaz kumandangnya. Lafaz kumandangnya. Baik, setelah itu kita pindah atau lanjut ke bab keempat. Qala rahimahullahu ta'ala kamil adhan min kalimah. Ini yang maksud oleh Sindi tadi, akan ada penjelasan tentang jumlah kalimat dalam azan. Berapa kalimat dalam kumandang azan? Hadis 630. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Suwaid bin Nasr qala anba'ana Abdullah an Hammam ibn Yahya an Amir ibn Abdul Wahid قال حدثنا مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة ثم عدها أبو محذورة 19 كلمة و17. Ya, ini hadis Abu Mahdzurah, ya, muadzin Nabi SAW di Mekah radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah SAW mengatakan azan itu 19 kalimat. 19 kalimat dan iqamah 17 kalimat. Iqamah 17 kalimat. Lalu Abu Mahdzurah melafazkan kalimat-kalimat yang 19 tadi. Ya. Addaha maksudnya menghitungnya, maksudnya menghitung dengan lafaz-lafaznya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini berapa kalimat. Jadi diterapkan atau dipraktekkan oleh Abu Mahdzurah 19 kalimat dalam azan dan 17 kalimat dalam iqamah. Ya, ini hadis satu-satunya di bawah bab ini. Kalau hadis Abu Mahdzurah maka jumlah azan kalimat dalam azannya 19,
dan jumlah kalimat dalam iqamahnya 17. Coba kita hitung. Tadi ada Abu Madhur apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang awalnya hadis sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kita taruh 2 kalimat. Ya, 2 kalimat. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Atau pengulangannya ya, atau kalimat seruannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1. Asyhadu an la ilaha illallah. 2. Asyhadu an la ilaha illallah. 3. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 4. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 5. Ya, kemudian diulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. 6. Asyhadu an la ilaha illallah. 7. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 8. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 9. Kemudian hayya 'alas salah 10. Hayya 'alas salah 11. Hayya 'alal falah 12. Hayya 'alal falah 13. Allahu Akbar, Allahu Akbar 14. La ilaha illallah 15. Ya. Ini apa yang dimaksud 19 ini? هذا يقول السندي هنا نعم. هذا العدد لا يستقيم إلا على تربيع التكبير في أول الأذان والترجيع والتثنية في الإقامة. الله أكبر هذا كلمة واحدة. الله أكبر كلمة. Allahu Akbar. Allahu Akbar 1 kalimat. Allahu Akbar 2. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Enggak, Allahu Akbar ya 2 kali. Kenapa? Pas ya? Alhamdulillah. Saya tadi ingin menerapkan apa benar hitungannya. Ya, rinciannya di bab 5. Kita coba lihat di bab 5. Jadi total kalimat dalam azan Abu Mahdhura 19, dalam pada iqamahnya 17. Ya. Iqamahnya kok berkurang 2? Kata Cindy tadi التسمية في الإقامة والترجيع والتسمية في الإقامة. هذا العدد لا يستقيم إلا على التربيع التكبير في أول الأذان والترجيع والتثنية في الإقامة. Allah Akbarnya 1 kali, dikurang 2 kali, dikurang 2. Kalau takbirnya yang di azannya 4 dan iqamahnya 2, nah, itu berkurang 2, jadi menjadi 17. Kita baca bab yang berikutnya, yang kelima. Qala rahimahullahu ta'ala kaifal adhan. Bagaimana azan? Atau ini nanti setelah selesai bab ini semua jadi muadzin ya. Semuanya harus pernah mengumandangkan azan. Ya, pernah kita adakan pelatihan ringkas ya tentang azan dan dipraktekkan. Memang perlu, karena ketika kita dengar orang-orang yang azan, ada saja kekeliruannya, lafaznya yang keliru, ya, ini perlu, ya, karena dia lafaz syar'i, ya, benar pengucapannya, maka kita akan bertambah pahalanya. Kaifal adzan, bagaimana cara azan? Hadis 631. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala anba'ana Mu'adz bin Hisham
قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله. ما كررت أشهد أن محمدا رسول الله؟ أنا مرة هنا. طيب واصل. ثم يعود ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ini dia lafaz adzan Abu Mahdzurah. Kita hitung ya, tadi 19 katanya tadi ya, per kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sudah 2 ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali, takbir 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di situ sudah berapa kalimat? 8. Kemudian diulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa? 12? 14. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alas salah. 16. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Berlebih ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini 2 kali. Empat kali itu. Kita hitung 4 ya. Coba simpan yang 2-nya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 8. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa? 12. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. 16. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali cuma. La ilaha illallah. Iya. Ya, berarti takbir itu 4 ya, kalau ketika diulang 4 kali. Ya. Berarti sesuailah apa yang beliau lafazkan dengan hitungannya. Ya, cuma kita salah cara menghitungnya sehingga kebingungan ya. Itu adzan Abu Mahdzurah, perbedaannya dengan adzan Abdullah bin Zaid cuma pada tarji'nya. Pendapat tarji'nya. Jadi sekarang kita sudah jelas lafaz takbir, lafaz azan bila tanpa tarji', maka itu yang kita dengar sekarang ini. Dan kita sudah tahu dalilnya.
Kita sudah tahu hadisnya, dengan tarjih sudah ada hadisnya dan hadisnya juga sahih. Ya, kemudian tanpa tarjih ya, sama dengan hadis, dengan lafaz biasa, dan itu lafaz hadis Bilal. Lafaz hadis Bilal yang didapatkan dari Abdullah bin Zaid. Ya. Hadis berikutnya 632. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد واللوذ له قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة رضي الله عنه حتى جهزه إلى الشام قال يا لأبي محذورة إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني أن أبا محذورة رضي الله عنه قال له خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين مغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون فظللنا نحكيه ونهزأ به فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع فأشار القوم إلي وصدقوا فأرسلهم كلهم وحبسني فقال قم فأذن بالصلاة فقمت فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه قال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال ارجع فامدد صوتك ثم قال قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة فقال أمرتك به فقدمت على عتاب بن أسيد رضي الله عنه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis Abi Mahdhura menceritakan bagaimana dia menjadi muadzin Nabi di Mekah. Ya. Awalnya memang mungkin bermain-main saja, tapi suaranya terdengar spesial oleh Nabi SAW, maka dia ajarkan dia kumandang atau seruan azan. Hadis Abu Mahdhura ini diriwayatkan darinya oleh muridnya Abdullah bin Muhairiz. Ya. Abu Abdullah bin Muhairiz ini anak yatim yang diasuh oleh Abu Mahdhura. Ya. Wa kana yatiman fi hijri Abi Mahdhura hatta jahazahu ila Syam. Ya, sehingga dia mempersiapkan keberangkatannya menuju Syam. Qala qultu li Abi Mahdhura, kata Abdullah bin Muhairiz, saya sampaikan kepada Abu Mahdhura, inni kharijun ila Syam, saya akan berangkat menuju Syam. Wa akhsha an us'ala an ta'dhinik. Ketika sampai di Syam nanti saya khawatir kalau ada orang mendengar saya adalah anak asuhmu, anak yatim yang kamu asuh, lalu mereka menanyakan tentang azan yang kamu riwayatkan dari Nabi, saya tidak tahu.
Ya. Saya tidak tahu. Khawatir kalau nanti ditanya bagaimana azan yang didapatkan oleh Abu Mahdzura dari Nabi, saya tidak tahu. Ya. Fa akhbirni fa akhbarani anna Abu Mahdzura qala lahu, lalu Abdullah bin Muhairis mengabarkan kepada muridnya, ya, cicit dari Abu Mahdzura, Abdul Aziz, bahwa awal sejarah Abu Mahdzura ini mendapatkan azan adalah ketika dia keluar bersama beberapa kawan-kawannya fi nafar. Fakunna bi ba'di tariqi Hunain. Kami berada di salah satu jalan di Hunain. Maqfala Rasulullah SAW min Hunain. Pasca selesai perang Hunain. Ya, kata Abu Mahdzura bercerita. Falaqina Rasulullah SAW fi ba'di tariq. Kami berjumpa dengan Nabi di salah satu jalan. Fa'adzana mu'adzinu Rasulullah SAW bis salati inda Rasulullah SAW. Maka mu'adzin Nabi mengumandangkan azan di hadapan Nabi SAW. Fasami'na sautal mu'adzin wa nahnu anhu mutanakkibun. Lalu kami mendengar seruan pertama terdengar. Ya. Belum pernah sebelum-sebelumnya mereka mendengar orang berteriak suara keras dengan lafaz-lafaz tersebut. Kan di Mekah belum baru saja dikuasai. Belum pernah mereka mendengar seruan tersebut. Maka kami tidak terlalu memperhatikan. Mutanaqibun, yang tidak terlalu peduli. Fadhalilna nahkihi wa nahza'u bih. Maka kami mengiring-iringinya. Jadi muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, mereka juga ikut. Tujuannya bermain-main. Ya. Mereka tidak mengetahui bahwa itu syiar, karena belum pernah mendengarnya. Syiar Islam, dan mereka Muslim baru masuk Islam. Ya. Fadhalilna nahki mengiringi, mengikuti, mencontoh, ya, melafazkan yang didengar. Wa nahza'u bihi, tujuannya bermain-main saja. Sama anak-anak kalau dengar azan kan ikut-ikut juga. Ya. Fasami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saut. Nabi SAW mendengar suara suara kami. Fa arsala ilaina, maka beliau mengutus seseorang kepada kami, hatta waqafna baina yadayhi. Kan dia beberapa orang bersama dia, maka kami pun berdiri di hadapannya. Faqala Rasulullah SAW, kata Nabi bertanya, ayyukum alladhi sami'tu sautahu qad irtafa. Tadi yang suaranya terkeras, yang terlantang, yang paling keras, yang paling lantang, yang saya dengar itu suara siapa di antara kalian? Karena semuanya mengiringi. Tapi Nabi SAW mendengar ada suara yang berbeda. Dari suara yang tadi mengikuti suara azan, ada suara yang berbeda terdengar oleh Nabi, yang lantang, keras. Ya. Ini di antara kriteria pemilihan muadzin juga, ya. Sebagaimana Nabi memilih Bilal, padahal yang mendapatkan lafaznya itu adalah Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, tapi Nabi SAW memilih Bilal untuk mengumandangkannya karena ketika itu belum ada pengeras suara. Kata Nabi, fa innahu anda minka sautan, karena dia lebih lantang, lebih keras, lebih suaranya daripada kamu, kata Nabi kepada Abdullah bin Zaid. Dari yang tadi mengikuti azan terdengar pula oleh Nabi suara yang memiliki kriteria muadzin. Maka Nabi SAW memanggil mereka dan bertanya, siapa di antara kalian yang suaranya tadi tinggi? Ya. Fa asyaral qaumu ilayya wa sadaqu. Lalu mereka, kawan-kawan saya, menunjuk ke saya, dan benar memang apa yang mereka lakukan. Ya, karena memang di antara kita, di antara kami yang paling lantang suaranya saya. Wa sadaqu, mereka jujur. Fa arsalahum kullahum wa habasani. Yang lain dilepaskan oleh Nabi, dibiarkan pergi atau disuruh pergi, dan saya ditahan olehnya. Ini yang dimaksud dalam hadis yang tadi, ia mendudukkan saya. Ya. Faqala qum fa'adzin bis salah.
Kata Nabi SAW, tegaklah. Ini sudah kita ambil pelajaran ya, bahwa azan itu dalam keadaan apa? Berdiri. Qum fa'adzin bis salah. Kumandangkanlah azan untuk salat. Faqumtu, maka saya pun berdiri, kata Abu Mahdhura. Fa'alqa alayya Rasulullah SAW at-ta'dzin huwa binafsihi. Nabi SAW sendiri yang langsung mengajarkan saya lafaz-lafaz azan untuk salat. Ya, lafaz-lafaz azan untuk salat. Jadi Nabi membacakan, Abu Mahdhura mengumandangkan. Ya, Abu Mahdhura mengumandangkan. Pelatihan azan singkatnya. Dan langsung jadi dapat sertifikat azan di Mekah. Ya, luar biasa. Dilatih sebentar jadi dapat sertifikat muadzin di Mekah. Abu Mahdhura radhiyallahu taala anhu ardah. Ini yang pelatihannya. Qala qul, kata Nabi, ucapkan olehmu. Jadi Nabi yang melafazkan, dia yang mengumandangkan dengan suara muadzin yang benar, yang seharusnya dikumandangkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini lafaz diajarkan oleh Nabi dan dia langsung mengumandangkannya. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar. 4 kali ya. Seperti yang tadi kita hitung, asyhadu an la ilaha illallah, sampai seperti yang tadi telah kita dapatkan di riwayat yang pertama. Ya. Selesai 19 kali kalimat, thumma da'ani hina qadaitu at-ta'dzin. Nah, ini luar biasa dan ini di antara akhlak Nabi, bentuk mulianya akhlak dan budi pekerti Nabi. Sudah dapat pelajaran penting, dapat hadiah lagi. Ya. Diberi oleh Nabi SAW hadiah. Nabi SAW memanggil saya setelah selesai saya mengumandangkan azan, fa'atani surratan fiha syai'un min fiddah. Dia berikan saya sekantong yang di dalamnya ada perak. Kan baru selesai pembagian harta rampasan perang. Ya. Nabi SAW menghadiahkan kepadanya sekantong perak. Ya. Dampak pengaruh dari akhlak Nabi ini luar biasa. Ya. Dapat ilmu, dapat harta. Jadi Abu Mahdhura benar-benar terkesan dengan Nabi. Terkesan dengan Nabi. Sampai-sampai yang awal mulanya hanya bermain-main, dapat pelajaran penting, dapat uang, kemudian muncul keberaniannya untuk menjadi muadzin. Ya. Maka dia meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, murni bit-ta'dzini bi Makkah. Ya. Perintahkan saya untuk mengumandangkan azan di Mekah. Maksudnya di Ka'bah, di Masjid Ka'bah. Langsung Nabi SAW mengatakan, faqala amartuka bihi. Ini dah sertifikatnya. Ya. Saya menyuruhmu untuk mengumandangkan azan di Mekah. Faqadimtu ala Attab bin Asid. Saya menjumpai petugas Nabi yang mengurusi Mekah, yaitu Attab bin Asid, amili Rasulullah SAW, gubernur ketika itu ya di Mekah. Fa'adzantu ma'ahu bis salah an amri Rasulullah SAW. Maka saya mengumandangkan azan bersamanya. Berarti amil di sini maksudnya adalah petugas azan yang sudah sebelumnya ditetapkan oleh Nabi. Nah, kemudian bersama beliaulah Abu Mahdhura menjadi muadzin di Mekah. Berarti yang resmi menjadi muadzin di Mekah dengan perintah Nabi adalah Amil ibn Asid atau Attab ibn Asid dengan Abu Mahdhura. Maka Abu Mahdhura dengan beliau ini mengumandangkan azan di Mekah karena diperintah oleh Nabi SAW. Jelas? Ya, jelas oleh kita sekarang ini lafaz azan langsung didapatkan dari Nabi SAW dengan tambahan tarji', walaupun ini dibandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya dari hadis Bilal, ini tidak lebih kuat daripada hadis Bilal. Maka ini yang masyhur ya, hadis Bilal yang tanpa tarji'nya.
tanpa ada pengulangan 2 kalimat syahadat, itu yang masyhur. Dan meskipun demikian kita tetap sudah mendapatkan langsung lafaz azan dari Nabi SAW berdasarkan riwayat ini. Dan riwayat yang akan datang juga dijelaskan dari hadis Abu Mahdhurah radhiyallahu taala anhu warḍah. Tinggal prakteknya. Kita akan pilih 3 orang, ya, 3 orang untuk berani mengumandangkan azan. Bukan sekarang, ya. 1 bulan yang akan datang. Ya. Persiapannya yang belum sama sekali pernah azan. Yang belum sama sekali pernah azan dengan lafaz yang sudah kita dapatkan ini, bisa dengan tarjih, bisa dengan tanpa tarjih. Ya. Berapa orang? 3 orang. Dan pundi-pundi perak. Jangan hati-hati, pundi-pundi perak. Ya, siap? Ya. Yang siap nanti daftarkan dirinya. Setelah itu kita kasih sertifikat muadzin di masjid tertentu, ya. Ya. Alhamdulillah selesai kita dari bab yang kelima tadi, itu tentang bagaimana cara azan. Kalau kita sudah belajar, tunggu apa lagi? Ada kesempatannya. Tapi di masjid yang memang di sana semua orang bisa azan. Kalau di masjid yang sudah ada muadzinnya, jangan azan, jangan ambil mic-nya. Di Mekah itu sudah ada 2 orang dan tidak ada lagi yang lain yang muadzin. Ya, Attab bin Asid dengan Abu Mahdhurah. Sebagaimana di Madinah juga ada muadzin, Bilal bin Rabah, dan siapa satu lagi yang buta? Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Dan tidak ada satupun yang mengambil mic. Ada mic ketika itu. Tinggal naik menara azan. Tidak ada yang mau naik menara karena sudah ada penetapannya. Yang kita maksud adalah ketika ada di satu masjid siapa boleh azan, apalagi di komplek kita tinggal, bila tidak ada muadzinnya yang ditetapkan atau terlambat, atau kita pengurus di sana dan muadzinnya juga siapa saja boleh, asal disahkan oleh pengurus masjid, silakan pelajari dan ketahuilah bahwa azan ini keutamaannya sangat besar. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan untuk kita semua pintu-pintu kebaikan. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.